Kemudian, nah kita hari ini akan belajar atau penugasannya itu membuat project infografis. Kawan-kawan kalau men-searching di Google, ditulis saja infografis, maka akan muncul contoh-contoh infografis seperti berikut ini. Nah, nantinya kawan-kawan akan kita bagi dalam beberapa kelompok untuk membuat infografis terkait materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan materinya tidak terbatas pada materi yang ada di PowerPoint ini. Kawan-kawan bisa juga mencari di materi-materi lainnya baik di website, baik di buku, baik di jurnal, baik di video, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Di dalam kelas itu kan ada papan tulis. Jadi setiap kelompok itu 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau deretan kursinya ada 5, silakan yang paling belakang itu gabung dengan yang ada di depannya. Jadi misalkan kalau di barisan kelompok 2 itu masih ada orang di belakangnya, silakan gabung di kelompok 2. Begitu pula dengan yang lainnya. Jadi ada 8 kelompok per kelas. Untuk materinya seperti di bawah itu. Jadi kelompok 1 dan 2 atau di deretan paling kanan itu materinya terkait definisi artistik, tata artistik, dan penata artistik. Untuk yang di deretan sampingnya itu terkait sejarah tata artistik, deretan sampingnya lagi terkait mesin scene, dan kelompok terakhir 78 atau deretan paling ujungnya itu terkait departemen artistik. Silahkan, ini petunjuk tugas dari infografisnya. Buatlah infografis sekreatif dan semenarik mungkin secara berkelompok dengan menggunakan aplikasi bebas ya. Bisa CorelDRAW, bisa Photoshop, bisa Canva, dan lain-lain yang memang sudah kawan-kawan kuasai sebelumnya. Kalau memang belum menguasai sama sekali, inilah waktu kalian untuk belajar. Yang kedua, ukuran infografis bebas asal bisa diposting di feed Instagram. Kalau idealnya itu bisa 1:1 atau 4:5. Itu kemudian yang bisa di posting di Instagram. Silahkan dicari saja ukuran postingan feed Instagram, nanti ada di internet. Yang ketiga, materi dalam infografis sesuai pembagian yang telah ditentukan, tidak ada batasan sumber materi atau referensi. Jadi sesuai dengan yang tadi sudah dibagi, kelompok 1 dan 2 membahas definisi, kelompok 3 dan 4 membahas sejarah, kelompok 5 dan 6 membahas mesin scene, kelompok 7 dan 8 membahas departemen. Kemudian infografisnya diposting di Instagram salah satu anggota kelompok. Kalau mau diposting di semua akun anggota kelompok dipersilakan, tapi minimal diposting di satu akun anggota kelompoknya dengan menyertakan nama anggota kelompoknya dan caption penjelasan infografis. Nah, dalam postingan Instagram silahkan mention Instagram yang sudah dituliskan di sini. Kalau ada Instagram kelas juga bisa di mention di sana atau di tag. Kemudian yang keenam, link postingan dan file infografis itu nanti dikumpulkan di Google Formular. Linknya seperti yang ada di petunjuk berikut ini. Dan yang terakhir, batas akhir pengumpulan dan posting infografis hari Jumat 9 September 2022 saat azan Jumat dikumandangkan. Jadi nanti setelah selesai sholat Jumat, Google formulirnya langsung saya tutup dan kawan-kawan tidak bisa lagi mengaksesnya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Inilah project infografis kita. Jadi tidak ada tugas individu pada minggu ini, tidak ada menjawab pertanyaan. Kalian cukup membuat sebuah infografis. Silahkan dibuat sekreatif dan semenarik mungkin. Tidak ada batasan, tidak ada indikator baik atau jelek. Silahkan dibuat saja dulu. Materinya silahkan, kalau mau ngambil dari PowerPoint ini silahkan, tapi alangkah lebih bagusnya kawan-kawan mengelaborasikan atau mengkombinasikan antara materi yang tadi sudah dijelaskan dengan materi-materi yang ada baik di internet, buku, dan sebagainya. Jadi materi yang kawan-kawan sampaikan di infografisnya nanti jadi lebih kaya. Silahkan desain sebaik dan semenarik mungkin. Saya yakin kawan-kawan sudah punya keahlian terkait desain ini.
karena sudah di kelas 11 dan kelas 12 punya banyak pengalaman terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan visual, audio maupun audio visual bukan film. Jadi silahkan, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, pada minggu kedua ini nilai dari infografis yang kawan-kawan buat akan saya rekap. Jadi bagi kelompok yang tidak mengerjakan, sama dengan yang minggu kemarin, saya anggap tidak hadir dan tidak ada nilainya, sehingga mohon diperhatikan dengan benar-benar. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Salah hilapnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.